Pada titik ini, Xiaoyan tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari. Sejumlah besar energi diam-diam terkumpul di telapak tangannya seraya bertanya, "Apakah kamu berasal dari klan Bai?" Pria itu berkata, "Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Kamu hanya perlu memahami bahwa kamu akan segera mati. Itu sudah cukup." Xiaoyan hanya tersenyum dingin saat mendengar ini. Dia pun membalas, "Membunuhku? Maka itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya." Xiaoyan menyadari tingkat kultivasi sebenarnya dari pemuda ini, yang sudah berada di level yang mulia asal bintang 3. Tingkat kultivasi ini memang jauh lebih kuat daripada Xuan Kong, tetapi masih jauh dari titik di mana dia tidak berdaya. Wah, sepertinya kematian Bairo membuatmu semakin percaya diri. Pemuda itu tak kuasa menahan senyum menghina. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengendalikan Raja Utara, sementara dia bergerak mundur secara eksplosif. Kekuatan guntur yang dahsyat melingkupi tubuh Raja Utara ketika menyerbu ke arah pemuda itu. Pada saat yang sama, serangan segel Dewa Ketujuh juga terbentuk di tangan Xiaoyan. Melihat Raja Utara dengan agresif mendekat, pemuda itu hanya tersenyum dingin dan mengucapkan satu kata, "Mundur." Suara merdu tiba-tiba menyebar. Kekosongan yang tak kasat mata berubah dan bergejolak hebat di bawah kekuatan kata ini. Pergerakan Raja Utara melambat dalam sekejap, dan kekuatan guntur yang melilit tubuhnya pun tertahan. Pemuda itu lalu menghembuskan nafas lagi. Gelombang suara tak kasat mata tiba-tiba berubah menjadi bola meriam yang menghantam Raja Utara hingga terhempas mundur. Pemuda itu mengalihkan pandangannya lagi ke Xiaoyan. Dia tersenyum sinis dan menghentakkan kakinya ke udara. Sebuah ledakan sonik terdengar ketika sosoknya melesat keluar dengan cara yang sangat aneh. Dia kemudian muncul di udara beberapa kaki di depan Xiaoyan. Segel langit dan bumi. Xiaoyan mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Segel yang mengeluarkan api di telapak tangannya tiba-tiba membesar ke arah pemuda itu. "Itu sebenarnya segel dewa dari klanku. Bagaimana mungkin benda seperti itu jatuh ke tanganmu? Tapi tidak apa-apa. Biarkan aku melihat keterampilan bertarung tingkat atas yang legendaris ini." Mengetahui teknik dao yang ditunjukkan oleh Xiaoyan, wajah pemuda itu bersinar dengan keterkejutan. Dia mengangkat satu tangannya. Origin Ki di telapak tangannya dengan cepat terkumpul. Dengan gerakan menampar, gelombang suara yang dipancarkan dari telapak tangan benar-benar berubah menjadi bilah yang melesat maju. Itu langsung bertabrakan dengan segel dewa yang melaju kencang. Setelah pergolakan spasial yang dahsyat, keduanya musnah menjadi ketiadaan. Saat energi kekerasan itu menghilang, kekuatan sisa gelombang suara yang menyebar keluar masih membuat Xiaoyan yang tidak jauh darinya merasa terguncang. Kemampuan bertarung sonik orang ini sungguh mengagumkan. Bahkan kekuatan yang tersisa dapat mempengaruhi pikiranku. Xiaoyan diam-diam berseru dalam hatinya. Beruntungnya, saat dirinya terkena gelombang suara itu, rupa pemandu jiwa yang ada di dalam jiwanya tiba-tiba terjaga. Getaran yang tak dapat dijelaskan melonjak keluar dari kedalaman jiwanya. Dan gelombang suara eksternal yang kuat pun ikut menghilang. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh tiba-tiba datang dari belakang Xiaoyan. "Mati!" Pemuda itu muncul di belakangnya tanpa dia ketahui kapan. Dan saat dia berbicara, sebilah pedang suara tak terlihat menebas ke arah layar Xiaoyan. Dengan teknik jalan agung gelombang suaranya, dia dengan mudah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan, banyak master yang mulia asal mati di tangannya. Akan sangat mudah baginya untuk berhadapan dengan seorang leluhur asal. Akan tetapi, tepat pada saat bilah suara tak kasat mata itu hendak menancap di leher Xiaoyan, tiba-tiba keluar cahaya keemasan yang menyilaukan dari tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, dia berubah wujud menjadi raksasa berlian. Bila suara itu dengan mudah dihalangi oleh tubuh keemasan ini. Perubahan mendadak ini sontak saja menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah drastis. Itu adalah perwujudan dari teknik gajah raksasa Xiaoyan. Saat dia mundur dengan kasar, dia menatap wajah Xiaoyan di bawah cahaya keemasan dan berseru, "Bagaimana mungkin?" Xiaoyan mencibir sebagai tanggapan. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kalau yang mulia asal yang bermartabat sepertimu juga mau memainkan tipu daya seperti ini, menyerang orang dari belakang." Xiaoyan mengayunkan lengannya yang besar, menghantam keras dengan tinjunya yang berbentuk berlian. Pemuda itu menghindari dengan mudah, lalu menatap Xiaoyan seraya bertanya dengan suara yang dalam, "Suara gelap tadi tidak mempengaruhi jiwamu?" Senyum sinis muncul di bibir Xiaoyan. Metode yang dilakukan orang ini sungguh kejam dan tidak biasa. Dia pertama-tama menggunakan teknik dao untuk membingungkan lawannya.
kemudian menggunakan gelombang suara untuk mengganggu pikirannya, lalu menyerang untuk membunuh. Kalau saja tidak ada efek khusus dari dupa pemandu jiwa, kemungkinan besar kepalanya sudah terpenggal sekarang. Melihat Xiaoyan tidak berkomentar, pemuda itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh lagi dan berkata dengan suara dalam, "Ini pasti disebabkan oleh dupa yang membangkitkan jiwa." Xiaoyan tetap tidak berkomitmen tentang hal ini. Pihak lain telah mempelajari Jalan Agung gelombang suara untuk waktu yang lama, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ini. Terlebih lagi, dia juga seorang alkemis, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami efek dari dupa pemandu jiwa. Tepat saat pemuda itu mengerutkan kening, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di kehampaan di sampingnya, dan sosok Raja Utara langsung muncul. Kekuatan guntur melingkupi seluruh tubuhnya. Ekor naga yang tebal menderu dan menebas kepala pemuda itu bagai kapak besar. Menghadapi serangan mendadak ini, pemuda itu jelas terkejut. Penghalang suara spiritual. Setelah berteriak pelan, gelombang suara tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi lapisan perisai yang mengelilingi tubuhnya. Ekor naga tebal itu terus-menerus memotong perisai suara. Ketika guntur yang dahsyat menghantam perisai suara dengan keras, suara ledakan sonik secara aneh terintegrasi ke dalam perisai suara, membuat perlindungan perisai suara menjadi lebih tangguh. Pemandangan seperti itu membuat Xiaoyan yang berada jauh menoleh ke samping. Dilihat dari situasinya, bahkan jika dia bergabung dengan Raja Utara, akan sangat sulit untuk menghadapi orang ini. Jika batas waktu metode rahasia untuk meningkatkan kultivasinya berakhir, kemungkinan besar dia hanya bisa membiarkan pihak lain membantainya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini, dia memutar tubuhnya dan teknik gajah raksasa api itu menghilang. Lalu dia membuka mulutnya dan menyemburkan 6 bola api, yang kemudian dengan cepat dia campurkan dengan tangannya. Di sisi lain, di bawah serangan bertubi-tubi Raja Utara, pemuda itu akhirnya meledakkan perisai suara yang melilit tubuhnya keluar, yang juga menghantam balik tubuh Raja Utara. Ketika pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, kobaran api ganas yang terus-menerus melompat di antara telapak tangan Xiaoyan membuat matanya berkedut. Dia tentu tahu tentang beberapa metode Xiaoyan, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ngeri oleh aura mengerikan yang samar-samar terungkap dalam api aneh itu. Api surgawi, apakah benar-benar menakutkan? Meski terkejut, pemuda itu tidak berani cerobos sedikit pun. Pihak lain berhasil melukai Bai Xijing hingga mencapai cacat di depan Bai Houtang, dan bahkan Bai Rong pun terbunuh olehnya. Jika dia meremehkannya, dia bisa menderita kerugian. Sambil mengingat hal itu, pemuda itu menggoyangkan lengannya dengan keras. Gelombang suara yang dahsyat sekali lagi menghalangi serangan Raja Utara. Melihat sikap Raja Utara yang tak kenal ampun, pemuda itu dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mendengus dingin. Lalu dia melambaikan tangannya dan cincin di jarinya pun berkelebat. Aliran cahaya terbang keluar. Mereka berubah menjadi 16 lonceng perunggu dengan ukuran berbeda. Di bawah kendali pemuda itu, mereka melesat dengan kecepatan tinggi dan kemudian mengepung Raja Utara. Saat gelombang suara dari lonceng perunggu terus menyebar, gelombang suara yang besar terus-menerus menghantam tubuh Raja Utara. Tampaknya Raja Utara tidak akan bisa lepas dari lonceng perunggu itu dalam waktu dekat. Pemuda itu mengeluarkan lonceng emas seukuran telapak tangan dan meletakkannya di udara ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, beberapa gelombang suara keluar dari mulutnya dan menebas ke arah Xiaoyan. Merasakan datangnya angin kencang, Xiaoyan sama sekali tidak mengubah gerakan tangannya yang mengendalikan api surgawi. Dia dengan mudah menghindari angin kencang dengan mengubah langkahnya. Tirai hitam muncul di belakang Xiaoyan, lalu sosoknya tenggelam dan menghilang. Kemampuan bertarungmu yang dipadukan dengan jalan agung kehampaan memang sangat efektif. Tetapi jika kau ingin bermain petak umpet denganku, kau tidak memenuhi syarat. Melihat sosok Xiaoyan menghilang, pemuda itu malah tersenyum alih-alih marah. Dia menatap ke langit, di mana sebuah lonceng emas tergantung. Saat pikirannya tergerak, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari lonceng emas. Suara yang merdu melingkupi area ratusan kaki di antara langit dan bumi. Xiaoyan yang muncul di suatu tempat di kehampaan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Pada saat suara lonceng emas aneh itu mengeluarkan suara, dupa pemandu jiwa yang ada di dalam jiwanya sedikit ditekan. Meskipun efeknya tidak menyeluruh, tetapi tetap saja membuatnya merasa terkejut. Kemudian, ledakan suara Sanskerta yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi di sekitar Xiaoyan. Pemuda itu berdiri diam dan mengucapkan suara Sanskerta rendah. Gelombang suara yang deras itu muncul sebagai riak-riak abu yang terlihat, menyebar dari seluruh tubuh Xiaoyan dengan dia sebagai pusatnya.
Bahkan dengan perlindungan dupa pemandu jiwa, gelombang suara yang mengerikan membuat gerakan tubuhnya sangat berat. Gelombang bunyi itu terus-menerus meremas tubuhnya. Daging serta darahnya berguling dan menggeliat mengikuti fluktuasi gelombang bunyi itu. Tekanan yang besar menyebabkan tubuhnya mulai berubah bentuk. Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah, dalam keadaan seperti itu, jalan agung kehampaannya tidak bisa lagi mengembun menjadi bentuk yang utuh. Setiap kali dia mencoba mengembun, kekuatan jalan agung akan hancur total oleh gelombang suara yang mengerikan. Tak berdaya, Xiaoyan harus berusaha keras mengendalikan api surgawi di tangannya yang belum sepenuhnya menyatu. Jika Xiaoyan tidak sengaja melatih kekuatan fisiknya di masa lalu, dia pasti sudah hancur berkeping-keping karena gelombang suara itu. Hingga pada suatu saat, Xiaoyan yang menahan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit sekuat tenaga hingga ke langit. Ada sedikit raungan naga dalam suara itu, yang langsung mengimbangi gelombang suara di atas dan mencapai lonceng emas. Tiba-tiba, lonceng emas itu bergetar pelan, dan setelah bergetar beberapa kali, lonceng itu jatuh tak terkendali dari langit. Tanpa restu dari lonceng emas, mantra bahasa Sanskerta pemuda itu tidak dapat bertahan lama. Pemuda itu menatap Xiaoyan dengan wajah muram, dan suasana hatinya langsung tenggelam. Raungan naga, kenapa? Kenapa kau punya benda ini? Pemuda itu pasti sangat tertekan. Bukan hanya jalan agung gelombang suara yang dia banggakan ditahan oleh dupa pemandu jiwa milik Xiaoyan, tetapi bahkan lonceng emas yang mudah dipatahkan oleh raungan naga. Sebagai seorang yang mulia asal, dia tidak memiliki cara apapun untuk mengancam leluhur asal biasa. Jika hal seperti ini sampai menyebar, bukankah dia hanya akan menjadi bahan tertawaan? Xiaoyan akhirnya terbebas dari rasa sakit tadi. Melihat wajah muram lelaki itu, dia mencibir beberapa kali lalu mengangkat tangannya perlahan. Sekuntum teratai api yang indah tergantung diam-diam di udara. Bahkan dengan tingkat kultivasi pemuda itu, ketakutan yang kuat terpancar di matanya. Pada saat ini, di kehampaan tak jauh dari sana, ekor Raja Naga Utara menusuk dengan ganas dan menghancurkan lonceng perunggu lainnya. Di bawah kendali Xiaoyan, Raja Utara kembali ke sisinya dalam beberapa kilatan. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku siapa kamu? Mendengar ini, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tepat saat dia hendak berbicara, ekspresi kedua orang itu berubah. Xiaoyan di sisi berlawanan memandang dataran di bawah. Tidak jauh dari Xiao Xiu, seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul. Tatapan orang itu tertuju ke sana kemari, dan gerakan tubuhnya pun menjadi lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah dekat dengan Xiao Xiu, mengangkat tangannya dan mengendalikan tubuh wanita itu dari udara tipis. Melihat ini, Xiaoyan tiba-tiba berteriak marah. "Kamu berani!" Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangan yang sedang mengendalikan teratai api, seolah hendak melemparkannya. Adapun lelaki tua yang tiba-tiba muncul itu, dilihat dari wajahnya, dia sebenarnya adalah lelaki dari klan Yao yang mengikuti Yao Siling di awal. "Bocah, kalau kau tidak peduli dengan hidup atau mati wanita ini, tentu saja kau bisa melepaskan teratai api di tanganmu. Aku berjanji tidak akan pernah menghindar." Lelaki tua itu mencibir dan berkata tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan sangat marah. Dalam hidupnya, dia membenci orang-orang yang paling mengancamnya. Hari ini, tidak peduli apapun hasilnya, orang ini harus dibunuh. Kemunculan ketua klan Yao pun membuat wajah pemuda yang awalnya muram itu langsung menjadi rileks. Orang tua itu juga mengalihkan pandangannya ke arahnya seraya berkata, "Ada rumor di wilayah tengah bahwa dua saudara dari klan Bai bertarung untuk posisi pemimpin klan. Dan Bai Haotang membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri. Peristiwa ini menyebabkan kegemparan di wilayah tengah, tetapi sekarang tampaknya semuanya salah." Mendengar ini, pemuda itu bertanya dengan nada dingin, "Apa maksudmu?" Orang tua itu perlahan mengangkat matanya, menatap wajah pemuda itu dan mengucapkan kata demi kata, "Bai Hanseng." Setelah kata-kata itu keluar, raut wajah pemuda itu tetap tidak berubah, tetapi hatinya tergerak. "Aku tidak mengerti apa maksudmu. Tuan tua, akan lebih baik jika kamu menjelaskannya dengan jelas." Orang tua itu tersenyum dingin dan melanjutkan, "Dalam beberapa tahun terakhir, banyak saingan klan Bai, baik itu tetua, murid inti, atau bahkan Grandmaster yang mulia asal, telah meninggal dalam keadaan misterius. Aku merasa terhormat dapat melihat beberapa dari mereka. Bukankah kutukan pemecah jiwa Sanskerta yang baru saja kau lontarkan sudah cukup membuktikan?" Arti kata-kata orang tua itu jelas. Begitu pasukan yang rusak di wilayah tengah tahu bahwa orang-orang di balik hal-hal ini adalah orang-orang dari klan Bai, itu sama sekali tidak bagus. Bai Hansen berkata, "Jangan bertele-tele.
Katakan saja apa yang kau inginkan. Orang tua itu menjawab, Tuan Bai memang seorang master yang mulia asal. Dengan sikap yang luar biasa, aku tidak punya permintaan lain. Kau hanya perlu membunuh orang ini nanti. Semua barang yang ada padanya, termasuk api surgawi itu harus kuambil. Orang tua itu menyeringai, seolah sedang membicarakan masalah sepele. Mendengar ini, Bai Hanseng menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tetapi tangannya di balik lengan bajunya perlahan mengendur dan dia mencibir dalam hatinya. Jika memang begitu, mereka tinggal menunggu sampai Xiaoyan terbunuh dan menggunakan kekuatan suara gelap untuk membuat lelaki tua dari klan Yao kehilangan kesadaran. Pada saat itu, belum lagi api surgawi Xiaoyan, bahkan lelaki tua itu sendiri harus diserahkan di sini. Dia benar-benar tidak percaya bahwa setiap orang di dunia ini dapat memiliki dua pemandu jiwa untuk melindungi diri mereka. Setelah berpura-pura ragu sejenak, Bai Hanseng setuju. Orang tua itu langsung menunjukkan ekspresi puas. Xiaoyan menyebabkan Yao Siling kehilangan kualifikasi untuk kompetisi. Klan Yao tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Akan tetapi, karena statusnya, tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Sekarang, jika Bai Hanseng dapat membunuh Xiaoyan, klan Yao-nya tidak hanya akan terhindar dari banyak masalah. Mereka juga bisa mendapatkan segalanya dari Xiaoyan. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi hal baik yang dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Adapun Xiaoyan saat ini, matanya tertuju pada Xiao Xiu di depan lelaki tua itu. Hatinya sangat cemas dan tidak berani membubarkan teratai api Buddha di tangannya. Inilah satu-satunya alat tawar-menawar yang dapat digunakannya untuk menukar keselamatan Xiao Xiu. Wah, aku tidak akan membuang-buang nafasku untukmu. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak membubarkan teratai api, hidup gadis ini akan berakhir di sini. Melihat Xiaoyan masih bergeming, lelaki tua itu mendengus dingin dan mengancamnya. Xiaoyan tiba-tiba mencibir dan berteriak dengan nada meremehkan. Benarkah? Jika sesuatu terjadi padanya, klan Xiao pasti akan memusnahkan klan Yao dari benua ini. Dan bahkan Bill Tower tidak akan bisa menyelamatkannya. Mendengar perkataan itu, raut wajah lelaki tua itu berubah muram. Sebelum dia bisa berkata-kata, Xiaoyan tiba-tiba melanjutkan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Lelaki tua dari klan Yao merasa sedikit ragu. Melihat wajah Xiao Xiu yang semakin pucat, tangan tak kasat mata yang mengendalikan tubuhnya menjadi jauh lebih lembut. Meskipun kata-kata Xiaoyan agak arogan, perlindungan klan Xiao terhadap anggotanya sendiri sangat terkenal di seluruh wilayah tengah. Sekali seseorang benar-benar membuat mereka marah, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi siapapun. Bai Hanseng menyaksikan lelaki tua itu melunak hanya dengan beberapa patah kata dan mengumpat dalam hatinya. Dia lalu menatap Xiaoyan, membuka mulutnya dengan suara yang dalam. Orang lain mungkin takut pada klan Xiaobu, tetapi klan Baiku tidak. Karena kamu tidak dapat membunuh penjahat ini sendiri, mengapa kamu tidak menghentikan boneka itu untukku sebentar? Saat aku membunuh Xiaoyan, apa yang kita katakan tadi masih berlaku. Begitu dia selesai berbicara, Bai Hanseng bertepuk tangan dengan keras. Lingkaran gelombang suara tak kasat mata lainnya dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Lonceng emas yang tertidur itu dihidupkan kembali olehnya dan melayang di depan dadanya. Meskipun tidak sekuat sebelumnya, itu membuat perisai suara di sekelilingnya beberapa kali lebih kuat. Adapun lelaki tua itu, setelah mendengar perkataan tersebut, tatapan matanya berpindah ke Raja Utara. Sosoknya melintas dan muncul di kehampaan tidak jauh dari Raja Utara. Adapun Xiaoyan, tanpa dukungan Raja Utara dan dengan cepat menipisnya origin ki dalam tubuhnya, mungkin sulit baginya untuk bertahan sejenak. Jika dia bertahan terlalu lama, dia akan kalah tanpa perlawanan. Bai Hanseng menatap Xiaoyan, matanya berangsur-angsur dipenuhi niat membunuh. Setelah beberapa saat, origin ki di tubuhnya melonjak keluar dengan gila lagi. Xiaoyan, hari ini, aku akan mengirimmu untuk menemui Ruo Xuan. Begitu dia selesai berbicara, Bai Hanseng hendak bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan mengangkat teratai api di telapak tangannya dengan wajah serius. Ketika kedua belah pihak hendak memulai pertempuran yang menentukan, tiba-tiba terdengar ledakan tawa liar dari antara langit dan bumi. Dua orang yang mulia asal begitu tidak tahu malu sampai berani berurusan dengan bocah leluhur asal. Mereka bahkan sedang mendiskusikan pembagian harta mewah di depan pintu rumahku. Apakah kau menganggapku sebagai gurumu? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.